Selamat malam, terima kasih sudah klik video ini dan terima kasih juga buat jadi subscriber gue ada yang nanya beberapa di Instagram kenapa jarang upload lagi. Emang udah hampir 2 bulan gue stop bikin video di channel Skate Tips ya, jadi gue punya kesibukan pribadi juga. Saat ini sih gue lagi bikin studio untuk channel Skate Tips. Nah, jadi rencananya gue pengen lanjutin channel ini karena gue pribadi senang banget. Gue nggak nyangka ternyata channel ini bisa diterima sama sebagian besar skateboarder. Banyak yang komentar dan juga sampai nanya di Instagram Skate Tips atau Instagram pribadi gue. Jadi gue pikir ya gue senang aja bisa berbagi pengalaman sama kalian meskipun berkutat pada hal-hal basic di dunia skateboard kayak gitu. Dan juga gue bikin channel ini bukan dalam artian gue ini seorang yang handal, gue ini seorang profesional dalam dunia skateboard. Gue juga sama kayak kalian skateboarder, gue cuman pengen berbagi ya pengalaman gue lah lewat channel ini. Jadi nantinya Skate Tips bakal bikin yang namanya skate support. Jadi buat kalian yang pemula, maksudnya baru ingin ya mengenal dunia skateboard atau baru pengen belajar main skateboard, biasanya kalian tahu tuh apa namanya skate support. Jadi skate support tuh biasanya di channel-channel skateboard luar negeri. Jadi gue pengen lebih ke balesin apa yang kalian tanya. Jadi kita bahas bareng-bareng apa yang ya menjadi kekurangan-kekurangan kita saat belajar atau ngulik sebuah trik kayak gitu. Di studio ini gue bakal bikin video skate support di channel Skate Tips kayak gitu. So, ini video skate support yang pertama dan ya mohon maaf kalau ya pasti banyak kekurangan, namanya juga yang pertama selalu ada kekurangannya. Jadi rencananya nanti di satu video bakal gue rangkum dari beberapa pertanyaan yang sama. Cuman di video pertama ini baru ada satu pertanyaan yang pengen gue bahas. Dari nama channelnya itu cari info. Ya gue tahu mungkin itu bukan nama asli. Itu cuma nama channel. Jadi pertanyaannya adalah, pertanyaan panjang, ada 2, tapi gue coba jawab yang pertama dulu. Jadi dia nanya, "Bang, pada saat pop, apakah kaki pop harus tendang sekuat tenaga atau gimana supaya skateboard bisa keangkat?" Dan gue pikir dari 2 pertanyaan ini lebih ke trick ollie ya. Jadi yaudah kita bahas untuk trick ollie dulu. Trick ollie aja maksud gue. Oke. Pada saat pop lo harus popping seperti apa? Harus kuat atau loyo-loyo atau sedang-sedang? Gue harap pertanyaan-pertanyaan kayak gini harus kalian kesampingin. Dalam artian, karena saat lo belajar ollie, lo nggak mungkin kan lo mikir kayak, gue popnya pelan aja hari ini, gue ngepopnya sedang aja, gue pop harus kencang. Maksudnya adalah lo bakal belajar trik ollie di poppingnya tersebut dengan tenaga lo yang ada saat itu. Jadi coba kesampingin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi pop ya sebisa lo, sekuat tenaga lo, seperti itu. Jadi nggak ada tuh lo harus ya sedang-sedang aja atau yang biasa-biasa aja. Kecuali lain cerita kalau lo udah bisa ollie dan lo pengen ngelewatin obstacle. Tentunya semakin tinggi obstacle tersebut, semakin kuat juga lo harus pop, semakin harus lo nekuk juga itu kakinya, semakin tinggi juga lo harus lompat kayak gitu. Tapi untuk posisi belajar ollie, lo ya gunain aja tenaga lo saat itu kayak gitu. Jadi gini, biasanya untuk teman-teman yang baru belajar ollie, biasanya saat belajar popnya baru aja ngepop sedikit, langsung tuh kaki depan bawaannya pengen nendang aja ke depan, padahal tailnya belum nyentuh ground atau belum nyentuh tanah kayak gitu. Jadi papannya belum nyentuh tanah udah ditendang, belum nyentuh tanah udah ditendang. Jadi ollie lo cuman sebatas kayak gini-gini aja. Nah ini harus kalian hindarin. Maksudnya apa? Pop sampai bunyi lah, makanya namanya pop, sampai bunyi ke tanah, pop kayak gitu. Jadi maksudnya saat tail menyentuh tanah, posisi papan akan seperti ini. Dan kaki belakang lo itu jangan sampai ngeganggu, jangan sampai ngehalangin papan skate untuk naik ke atas. Jadi pada saat lo pop, papan itu akan ke atas dengan sendirinya. Karena ini papan nyentuh ground itu bakal ke atas kayak gini.
Jadi kaki belakang lu harus punya refleks yang tinggi untuk menyamakan kekuatan pop lu dan menyamakan kecepatan papan skateboard lu untuk naik ke atas kayak gitu. Jadi saat lu pop, lu lompat aja ke atas seperti ini dan turun. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah ya lu pop aja sekuat tenaga lo yang ada saat itu. Oke? Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bang, apakah sebelum kaki depan di tengah ke depan, haruskah kaki depan tendang ke atas dulu atau gimana? Maksudnya mungkin saat lo ollie posisikan seperti ini. Saat lo slide ke depan, apakah harus nendang ke atas dulu atau gimana? Jadi gini, saat lo pop itu tail skateboard lo refleks harus secepat mungkin lompat ke atas, samakan dengan kecepatan papan lo, samakan dengan kekuatan pop lo lompat, jangan sampai kaki belakang itu ngalingin papan lo untuk naik ke atas. Jadi kalau ngalingin tuh bakal jatuh kayak gini, oke? Lo saat lo pop, ini nih kaki depan lo pindah nih dari tengah ke depan. Jangan sampai lo nendang ke atas. Kalau lo nendang ke atas, bahaya. Itu bakal kena selangkangan lo kalau di saat lo gagal untuk nge-slide papan. Oke? Jadi saat lo slide ke atas itu untuk apa? Gitu. Itu malah bisa membahayakan selangkangan lo kayak gitu. Jadi saat lo popping, oke? Lo lompat ke atas, papan lo juga papan lu juga bergerak ke atas dan badan lu juga melompat ke atas. Saat lu berada di batas lompatan lu, kaki depan lu harus segera mungkin slide ke depan seperti ini sampai papan itu rata dan landing. Sesimpel itu ollie, tapi pada kenyataannya memang sulit. Jadi bang, kok kita harus nunggu ya? Maksudnya kita harus timingnya kayak gitu ya? Emang berapa detik? Sorry, skateboard sebuah trik kalau lu lihat slow motion emang seperti itu. Tapi saat lu belajar skate itu nggak ada lagi tuh yang namanya harus berapa detik. Nggak ada lagi cerita kayak gitu. Yang ada hanya feeling lu dengan papan lu, feeling papan dan feeling kaki lu dengan papan seperti itu. Jadi semakin banyak lu latihan, semakin banyak lu gagal, disitulah yang namanya timing bakal lu temuin kayak gitu. Nggak ada namanya timing sedetik 2 detik, nggak ada kayak gitu. Oke? Intinya semakin banyak lu latihan, semakin banyak lu gagal, lu bakal nemuin banyak sela-selanya. Jadi 2 pertanyaan ini udah gue jawab. Terima kasih untuk yang nonton Skate Support volume pertama. Iyalah forum. Gue harap yang punya pertanyaan sama seputar ollie seperti ini, seputar tendangan, seputar lompatan, bakal bisa kejawab lewat video ini. So, terima kasih sudah menonton dan selamat malam.